Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 12 MIPA 2 mata pelajaran Sejarah Indonesia akan menjelaskan sedikit materi tentang perjalanan Indonesia menuju demokrasi terpimpin. Harap disimak ya. Berikut ini nama-nama anggota kelompok 1 dari kelas 12 MIPA 2. Yang pertama ada Muhammad Wahyudin absen 13 sebagai pemateri, ada Raffi Chairil absen 17 sebagai pemateri, Neta Dwi Febriana absen 20 sebagai pemateri, Noval Putra Barlianda absen 22 sebagai pemateri, Syadira Reza Anwar absen 26 sebagai pemateri, dan Waude Amerta Lambelu Jamaluddin absen 30 sebagai editor. Cukup sekian perkenalan dari kami, silakan enjoy videonya, selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyudin, absen ke-13. Pengertian: demokrasi terpimpin merupakan era politik Indonesia setelah berakhirnya era demokrasi parlementer. Sistem demokrasi terpimpin lahir setelah konstituante gagal merencanakan UUD dan kemudian dibubarkan dengan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Sistem ini lahir sebagai bentuk pelurusan atau perbaikan terhadap demokrasi liberal. Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal 1950 hingga 1959 belum pernah mencapai kestabilan secara nasional dan Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan tugasnya, yaitu merancang undang-undang. Hal ini membuat Presiden Soekarno berkeinginan untuk menyederhanakan partai-partai politik dan membentuk kabinet yang berinti ke 4 partai yang menang dalam pemilihan umum tahun 1955. Pada tanggal 21 Februari 1957, Soekarno di hadapan para tokoh politik dan tokoh militer menawarkan konsepsinya untuk menyelesaikan dan mengatasi krisis-krisis kewibawaan pemerintah. Dalam konvensinya, Presiden Soekarno menghendaki dibentuknya kabinet berkaki 4 yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Selain itu, Presiden Soekarno juga menghendaki dibentuknya Dewan Nasional yang anggotanya terdiri dari golongan fungsional di dalam masyarakat. Beliau juga menekankan bahwa demokrasi liberal merupakan demokrasi impor yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin, gagasan Presiden Soekarno ini dikenal sebagai Konvensi Presiden tahun 1957. Perkenalkan, saya Syadira Reza Anwar akan menjelaskan tentang pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam konsepsi. Dalam pembaruan struktur politik, harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan politik baru yang diberi nama oleh Presiden Soekarno, golongan fungsional atau golongan karya. Upaya untuk menuju demokrasi terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama, pembentukan Dewan Nasional pada 6 Mei 1957. Sejak saat itu, Presiden Soekarno mencoba mengganti sistem demokrasi parlementer yang membuat pemerintahan tidak stabil dengan demokrasi terpimpin. Melalui Panitia Perumus Dewan Nasional, dibahas mengenai usulan kembali ke UUD 1945. Akhirnya, Presiden Soekarno menyetujui usulan tersebut. Yang kedua, mengeluarkan keputusan pada tanggal 19 Februari 1959 tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945. Keputusan ini disampaikan di hadapan anggota DPR pada tanggal 2 Maret 1959 dan Dewan Konstituante pada tanggal 22 April 1959. Presiden Soekarno kemudian meminta anggota Dewan Konstituante untuk menerima UUD 1945 apa adanya tanpa perubahan dan menetapkannya sebagai UUD RI yang tetap
Untuk mengambil keputusan, Dewan Konstituante kemudian mengadakan pemungutan suara. Namun, setelah melakukan pemungutan suara sebanyak 3 kali, suara tidak mencapai quorum untuk menetapkan UUD 1945 sebagai UUD yang tetap. Yang ketiga, larangan bagi kegiatan politik. Kepala Staf Angkatan Darat KSAD selaku penguasa perang pusat Peperpu, Ahana Sution, atas nama pemerintah mengeluarkan larangan bagi semua kegiatan politik. Berlaku mulai tanggal 3 Juni 1959 pukul 06.00 pagi. KSAD dan Ketua Umum PNI Suwiryo menyarankan kepada Presiden Soekarno untuk mengumumkan kembali berlakunya UUD 1945 dengan suatu dekrit presiden. Dan yang keempat, pertemuan untuk mencapai kesepakatan. Pada tanggal 3 Juli 1959, Presiden Soekarno memanggil Ketua DPR, Mr. Sartono, Perdana Menteri IR Juanda, para menteri, pimpinan TNI, dan anggota Dewan Nasional Ruslan Abdul Ghani dan Muhammad Yamin, serta Ketua Mahkamah Agung, Mr. Wirjono Projodikoro, untuk mendiskusikan langkah yang harus diambil. Pertemuan tersebut juga menyepakati untuk mengambil langkah untuk melakukannya melalui dekrit presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Putra Balianda dari kelas 12 MIPA 2, absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak diberlakukannya Dekrit Presiden 15 Juli 1959. Dampak positifnya yaitu menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan, memberikan pedoman yang jelas yaitu UUD 1945 bagi kelangsungan negara, merintis pembentukan lembaga tertinggi yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa demokrasi parlemen tertunda pembentukannya. Dampak negatifnya yaitu ternyata UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. UUD yang harusnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintah pelaksanaannya hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka, memberi kekuasaan yang besar pada presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada masa demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde Baru. Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Sejak dekrit militer terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang disegani. Hal itu semakin terlihat pada masa Orde Baru dan tetap terasa sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waudia Merta Alambelu Jamaluddin dari absen 30 dan saya akan menjelaskan tujuan dan isi dari dekret presiden. Tujuan dikeluarkannya dekret presiden ini adalah untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara. Isi dari dekret presiden diantaranya: yang pertama, dibubarkannya konstituante; yang kedua, diberlakukannya kembali UUD 1945; yang ketiga, tidak berlakunya lagi UUD 1950; dan yang keempat, dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Keluarnya dekret presiden ini menandai berakhirnya era demokrasi liberal dan menjadi awal berlakunya demokrasi terpimpin. Sistem politik demokrasi terpimpin. Dengan perlakuannya Undang-Undang Dasar 1945 dan demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno langsung memimpin pemerintahan dan segera mengambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, Kabinet Kerja. Pada 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinet baru yang disebut Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini, Soekarno bertindak selaku Perdana Menteri dan Juanda menjadi menteri pertama dengan 2 orang wakil, yaitu Dr. Laimena dan Dr. Subadrio. Program kabinet yang dicanangkan meliputi penyelenggaraan keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Barat,
dan melengkapi sandang pangan rakyat. Yang kedua, Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara yang langsung diketuai oleh Presiden Soekarno dengan Roeslan Abdul Ghani sebagai wakil ketuanya. Lembaga ini dibentuk berdasarkan penetapan Presiden No. 3 tahun 1959 tertanggal 22 Juli 1959. Yang ketiga, ideologi demokrasi terpimpin. Pada tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno menguraikan ideologi demokrasi terpimpin yang isinya mencakup revolusi, gotong royong, demokrasi, anti-imperialisme, kapitalisme, anti-demokrasi liberal, dan perubahan secara total. Pada pidato ini diusulkan DPAS dalam sidangnya bulan November 1959 dijadikan garis-garis besar haluan negara dengan nama Manifesto Politik Republik Indonesia, disingkat Manipol. Yang keempat, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Melalui penetapan Presiden No. 2 1959 tanggal 31 Desember 1959 dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dengan Chairul Saleh tokoh Murba sebagai ketuanya dan dibentuk beberapa orang wakil ketua. Anggota MPRS pemilihannya dilakukan melalui pertunjukan dan pengangkatan oleh Presiden, tidak melalui pemilihan umum sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Fungsi dan tugas MPRS hanya menetapkan garis-garis besar haluan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Ceril ingin menjelaskan tentang DPR Gotong Royong atau bisa disebut juga DPR GR. Pada tanggal 22 Juli 1959, keluar penetapan Presiden nomor 1 tahun 1959 yang menetapkan bahwa sebelum terbentuk DPR berdasarkan UUD 1945, maka DPR yang telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 37 tahun 1953 menjalankan tugasnya sebagai DPR. Tetapi penolakan DPR terhadap RAPBN tahun 1960 mengakibatkan Presiden membubarkan lembaga tersebut berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret 1960. Pada tanggal 24 Juni 1960, DPR diganti dengan DPR GR yang anggotanya berasal dari 3 partai besar, yaitu PNI, NU, dan PKI. Ketiga partai ini dianggap telah mewakili semua golongan seperti nasional, agama, dan komunis, yang sesuai dengan konsep Nasakom. Tugas pokok DPR GR melaksanakan manipol, merealisasikan amanat penderitaan rakyat, dan melaksanakan demokrasi terpimpin. Terima kasih. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang Front Nasional, membentuk lembaga negara baru yang disebut Front Nasional berdasarkan penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. Front Nasional adalah suatu organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Front Nasional langsung diketuai oleh Presiden Soekarno. Pengintegrasian lembaga-lembaga tinggi dengan eksekutif ketetapan Presiden nomor 94 tahun 1962 tentang pengintegrasian lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan eksekutif, MPRS, DPR GR, DPA, Mahkamah Agung, dan Dewan Perancangan Nasional dipimpin langsung oleh Presiden. Perintegrasian lembaga-lembaga tersebut dengan eksekutif membuat pimpinan lembaga tersebut diangkat menjadi menteri dan ikut serta dalam sidang kabinet tertentu dan juga ikut merumuskan dan mengamankan kebijakan pemerintahan dalam lembaganya masing-masing. Presiden juga membentuk Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi MPPR berdasarkan penetapan Presiden nomor 4 tahun 1962. MPPR merupakan Badan Pembantu Pemimpin Besar Revolusi (PBR) dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi. Keanggotaan MPPR meliputi sejumlah menteri yang mewakili MPRS, DPR GR, departemen-departemen, angkatan, dan para pemimpin partai politik Nasakom.
Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami akan menerima saran dan kritik dengan senang hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.